Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halis Kahar, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, jurusan Ekonomi Syariah. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teknik periwayatan hadis. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis. Kata riwayat berasal dari bahasa Arab, yaitu riwayah, yang artinya memindahkan atau menyebutkannya. Sedangkan secara spesifik lagi, periwayatan hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Nuruddin Itar dalam bukunya yaitu Ulumul Hadis, mengatakan bahwa menurut para ahli hadis, periwayatan adalah membawa dan menyampaikan hadis dengan menyandarkannya kepada orang yang menjadi sandarannya dengan menggunakan salah satu bentuk kalimat periwayatan. Atau periwayatan hadis adalah tata cara penerimaan, penyampaian, dan bentuk pelestarian hadis. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa ada 3 komponen penting dalam periwayatan hadis. Yang pertama adalah at-tahammul hadis, yaitu menerima hadis. Yang kedua adalah al-ada, yaitu menyampaikan. Lalu yang ketiga adalah dabtul hadis, yaitu melestarikan hadis. Bagaimana bisa kita contohkan at-tahammul al-hadis, di mana seorang guru meriwayatkan suatu hadis kepada muridnya. Sang guru menyampaikan suatu hadis kepada muridnya, lalu sang murid mendengarkan dan menerima hadis yang disampaikan oleh gurunya. Dengan demikian, hal ini adalah proses dari at-tahammul hadis atau periwayatan hadis. Adapun seorang guru yang meriwayatkan suatu hadis kepada seorang murid, itu disebut mu'addib. Lalu seorang murid yang menerima suatu hadis dari gurunya, itu disebut dengan mutahammil. Lalu ada 2 kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang mu'addib. Pertama adalah dia harus adil, lalu yang kedua adalah dia harus dhabit. Adapun yang dimaksud adil di sini ialah yang pertama dia harus Islam, lalu yang kedua dia harus sudah balik, lalu yang ketiga dia bertakwa, dan yang keempat dia harus muru'ah. Lalu adapun yang dimaksud di sini dhabit adalah dia harus kuat ingatannya, lalu yang kedua adalah dia tidak dungu atau dia tidak bodoh. Sedangkan untuk mutahammil ada satu kriteria atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu tamyiz. Tamyiz yang dimaksud di sini ialah ada 3 hal. Yang pertama, dia berusia dewasa. Lalu yang kedua, dia mampu membedakan 2 benda yang serupa. Lalu yang ketiga, dia mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Bentuk-bentuk tahammul al-ada al-hadis. Ada 8 bentuk tahammul al-ada al-hadis. Yang pertama adalah as-sima', yaitu mendengarkan pelafalan dari gurunya secara langsung bersama dengan sanadnya. Lalu yang kedua adalah al-arad, yaitu seorang periwayat membaca suatu hadis di hadapan gurunya, atau dia mendengarkan orang lain membaca hadis dan lalu dia mendengarkannya.
baik itu dari hafalannya ataupun catatannya. Yang ketiga adalah al-ijazah, yaitu seorang guru atau syekh mengizinkan kepada muridnya untuk meriwayatkan suatu hadis, baik itu berupa ucapan ataupun tulisan. Lalu yang keempat adalah al-munawalah, yaitu memberi suatu dari seorang guru kepada muridnya, yaitu suatu kitab yang sudah yang aslinya atau berupa salinan atau contoh yang daripada dia sudah ambil daripada gurunya. Seraya dia berkata, inilah hadis yang aku dengar dari si fulan, maka ambillah daripadaku dan riwayatkanlah hadis tersebut. Yang kelima adalah al-kitabah, yaitu di mana seorang guru bertulis-tulis surat kepada seseorang atau kepada muridnya, yang di mana surat tersebut berisikan suatu hadis yang ditujukan kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis tertentu. Nah, di mana hadis tersebut ditulis oleh sang pengirim surat atau seorang guru secara langsung atau meminta orang lain untuk menuliskan suatu hadis tersebut. Bentuk keenam adalah al-ilam, atau artinya memberitahukan, atau secara istilah seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa suatu hadis atau suatu kitab itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Bentuk ketujuh al-wasiyah, yaitu memesan atau mewasiati, atau secara istilah seorang guru menjelang wafatnya atau sebelum dia bepergian, dia mewasiati kepada seseorang sebuah kitab hadis yang pernah dia riwayatkan. Bentuk yang kedelapan al-wijadah, yang memiliki arti mendapatkan, atau secara istilah orang yang mendapatkan suatu hadis yang tidak melalui sima atau ijazah, dia mendapati hadis-hadis dari perawinya. Dia semasa atau tidak semasa dengan perawinya atau yang meriwayatkan hadis, dia pernah bertemu atau tidak pernah bertemu. Nah, menurut Muhammad Syakir, bentuk kedelapan ini atau al-wijadah ini dianggap periwayatan yang secara dusta, dan tentu hal tersebut berlawanan dengan nilai-nilai keislaman. Demikian pembahasan tentang teknik periwayatan hadis, di mana kita bisa memahami bahwa periwayatan hadis ini dilakukan antara seorang guru, seorang syekh kepada seorang murid, di mana ada beberapa teknik yang bisa digunakan, diantaranya atau yang paling tinggi kadarnya menurut jumhur ulama itu simak, di mana simak di sini adalah seorang murid langsung mendengarkan pelafalan suatu hadis oleh gurunya. Sedangkan yang kedua itu yang kadarnya juga cukup tinggi, yaitu al-arad, di mana seorang murid membawa atau dan membacakan suatu hadis di hadapan gurunya, atau dia mendengarkan orang lain membaca suatu hadis dan dia mendengarkannya. Itu juga dianggap kadarnya cukup sangat tinggi oleh jumhur ulama, dan beberapa teknik-teknik yang lainnya juga. Hanya saja perlu diperhatikan beberapa teknik periwayatan ini ada yang beberapa ulama berbeda pendapat. Demikian pembahasan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.